kita doakan ya. Semoga Mbak Nisa ini lekas sembuh dan tidak sakit lagi. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran, hari ini Bu Angger akan mengajak kalian membuat keyakinan kelas. Nah, di awal semester kita sudah pernah membuat keyakinan kelas ya, tetapi keyakinan kelasnya itu masih belum bagus dan masih belum bisa diterapkan. Karena kemarin-kemarin masih ada terjadi tindakan apa? Bullying. Iya. Sekarang mari kita buat baru yang harus kita sepakati bersama. Yang namanya sepakati itu apa sih? Setuju. Setuju untuk apa? Dilaksanakan atau dilakukan. Berarti sepakat ya. Karena sepakat berarti harus dijalankan ya. Oke. Sudah siap untuk membuat keyakinan kelas? Nah, kalau sudah siap, sekarang bantu Bu Anjar. Saya minta tolong. Ini saya pinjam kimisnya, ada enggak? Garis. Nah, anak-anak, sekarang Bu Anjar akan mengajak kalian untuk membuat keyakinan kelas. Mapel PA ya. Keyakinan kelas. Alah susah. Tambahin maksudnya. Itu yang buka itu. Keyakinan kelas. Ya, kalau yang ngajar kalian itu ada berapa guru? Banyak. Ada guru kelas, ada guru PKI, ada guru PCOK, ada guru dinia, ada guru mulok. Nah, karena gurunya banyak, nah sekarang Bu Anjar akan mengajak kalian untuk membuat kesepakatan. Yang kita buat itu hanya khusus pada jam pelajaran PKI. Ya, bisa ya? Bisa dipahami? Kenapa Bu kok hanya ngapal PKI? Karena saya lihat kalian itu masih ada saja yang melanggar peraturan atau kesepakatan. Ini apa betul? Nah, sekarang kita akan mencoba membuat yang harus kita sepakati bersama. Kira-kira apa yang kita sepakati bersama? Hah? Tidak boleh bertengkar. Berarti kalau tidak boleh bertengkar berarti apa? Saling menghormati. Saya tanya, ketika kita menerapkan saling menghormati, sepakat atau tidak semuanya? Sepakat ya?
sudah? Kesepakatan yang lain. Nah, dari Mbak Ais tadi sudah, Mas Rehan sudah. Kira-kira yang lain apa ya yang harus kita sepakati? Kelas kita itu aman dan nyaman. Saling menyapa. Loh, padahal kalian nggak saling menyapa kan? Soalnya kan banyak yang salah ketemu kalian. Emang kalian kan nggak saling menyapa juga? Iya. Hah? Ada yang punya solusi? Saling menghargai sudah, itu saling menghormati, berkata yang sopan. Terus biasanya itu kalau sekolah ada yang datang yang telat, ya baik ya. Berarti kira-kira kesepakatan apa yang harus kita buat biar datang? Harus berangkat sekolah tepat waktu. Datang sekolah atau masuk kelas tepat Waktu. Siapa yang nulis? Ayo, kasihan mau maju ke depan nulis. Baik, baik tulis. Ayo, data. Tolong ya, pegang ya. Mas Batian tolong pegang. Nah, sudah, terima kasih. Selain itu, apa lagi ya kira-kira? Ayo. Selalu pikir. Selalu pikir, berarti apa? Sikap. Ayo, Mas Rehan maju, balik. Gimana? Ya maju dulu. Berarti apa? Menjaga kebersihan. Yang besar apa besar? Berarti tidak harus piket saja ya. Ketika batangnya bersih berarti pulangnya harus Bersih. Menjaga lingkungan. Niki menjaga kebersihan sama Mas Bidi. Menjaga nggak usah digang. Oh coba lihat. Wes menang. Nah, wes. Selain itu, nah sudah. Mbak Ai sudah, Mas Rehan sudah. Ian juga tadi sudah. Sekarang yang lain. Menjaga sikap. Jaga sikap. Maksudnya Menunduk belakang. menunduk bila ada guru itu sama. Oh, bersikap santun. Ya, ayo. Mas siapa tadi sudah? Yang nulis Mas Rehan sudah. Oh ya, sini kok. Nulis bersikap santun. Bersikap santun itu ya yang kalian bicarakan tadi. Sepakat ya, kalian mau bersikap santun sama Bapak Ibu guru atau sama yang lebih dewasa? Atau teman-teman. Yang besar tuh.
menjaga ketertiban. Terus siapa yang mau lagi? Kan Mas Ran tadi sudah. Ayo, siapa? Batas apa aja terakhir? Devi ya, Devi maju. Ayo, coba kita. Wes kita Mas Ran maju lagi. Tolong Mas Fatia, dipegang Mas Fatia. Pegang bisa nulis. Mana? Bisa konfirm Mas Fatia. Menjaga ketertiban. Ketertiban. Yes, makasih ya, Han. Nah. Nggih, Bu. Ya, anak-anak, ini sudah ya. Nah, ini adalah kita sudah membuat keyakinan kelas ini ada berapa poin? Silakan dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang keyakinan nomor 1, saling menghormati. Contohnya berarti tidak menyela pembicaraan orang lain, baik guru maupun berarti kalau saling menghormati, anak-anak harus menghormati Bu Anjar juga menghormati kalian. Berarti contohnya bagaimana? Tidak memotong Ya, tidak memotong pembicaraan guru. Dan Bu langsung naik pingin takok piye? Berarti harus apa? Angkat tangan, betul. Angkat tangan dulu, baru bicara. Nah, ketika sampai mengangkat tangan, maka Bu Anjar harus apa? Ya, menghormatinya dengan mendengarkan pendapat kalian. Berarti kalau misalnya itu kalau biar sering dibaca, enaknya kita apain ya? Enaknya kita oh, dikasih tanda panah, berarti dihias. Biar bagus. Kenapa kok didapat di sini? Biar selalu dilihat, biar tidak dihias, biar mau lihat. Nggak apa-apa, ya silakan boleh berkreasi. Efek satunya kasih sumbangan ya. Nomor apa ya? Nomor ngirim. Ya, boleh. Biar menarik, biar sering dibaca ya. Kalau sering dibaca, biar tidak lupa. Jadi kalau misalnya salah, itu apa? Kalian bisa saling mengetahui dan saling mengingatkan teman. Yang perempuan mungkin, ayo bisa ikut menghias. Ayo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat pagi dan salam berbahagia, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang telah memberikan kita rahmat serta taufik hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 pengimbasan materi calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Jombang dengan topik disiplin positif yang akan saya presentasikan. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan syafaatnya kita semua bisa menuju ke jalan yang terang benderang. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu sebelum acara kita mulai, marilah kita buka pada kegiatan pagi ini dengan bacaan suratul Fatihah bagi yang non-muslim mengikuti sesuai dengan agamanya masing-masing. Ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sadaqallahul azim. Terima kasih, semoga kegiatan pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar sampai akhir. Kedua kalinya adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah Penggerak dari SDN Bendet kepada Ibu Rahayu, Magister Pendidikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru tamu undangan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Bendet. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini setengah siang Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk bisa menghadiri acara pengimbasan materi CTP disiplin positif yang akan disampaikan oleh Ibu Anjar. Salawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita ke jalan yang terang benderang. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan dengan adanya pengimbasan materi CTP disiplin positif aksi nyata modul 1.4 ilmunya dapat kita terapkan di lembaga khususnya untuk anak-anak, dan acara ini mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar sampai akhir nanti. Kegiatan yang akan dilakukan pada hari ini juga akan mendapatkan nilai yang lebih baik, dan juga untuk Bu Anjar mudah-mudahan materi disiplin positif ini juga akan diterapkan di lembaga. Saya kira hanya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan banyak terima kasih. Selanjutnya saya akan mulai mempresentasikan materi yang saya dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak yang dimulai pada bulan Maret tahun 2020. Nah, untuk perkenalan, ini selama mengikuti pendidikan guru penggerak, saya dibimbing oleh Bapak Fasilitator Bapak Fauzan dari Sumeneb, dan untuk pengajar praktiknya adalah Bapak Rohmat dari SMP Bandar Kedungmulyo. Langsung saja nih Bapak Ibu, dalam materi modul 1.1 dari modul paket 1 di pendidikan guru penggerak, kami belajar tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. 1.2 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, terus tentang restitusi, 5 posisi kontrol, tentang visi misi sebagai guru penggerak, dan yang terakhir adalah tentang disiplin positif. Nah, di akhir di aksi nyata ini kita menghubungkan antara materi filosofi Ki Hajar Dewantara dengan materi budaya positif di sekolah.
Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bukan hanya sekedar mentransfer ilmu, melainkan juga membentuk karakter dan membangun kompetensi siswa. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan yang kondusif dan mendukung serta berpusat pada siswa adalah salah satu strategi atau kunci dalam mewujudkan visi tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Ki Hajar Dewantara juga menegaskan tentang pentingnya lingkungan positif di sekolah yang menempatkan siswa sebagai utama. Jadi kalau pendidikan di zaman dahulu atau traditional education itu adalah pembelajaran masih berpusat pada guru, yakni teacher centered learning. Tapi untuk pendidikan kurikulum merdeka, maka pendidikan itu sudah berubah menjadi pendidikan yang berpusat kepada siswa. Jadi sebagai guru kita adalah fokus untuk memenuhi kebutuhan siswa. Nah, dalam konsep inti budaya positif ada 7 topik yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kebutuhan dasar manusia, disiplin positif, posisi kontrol restitusi, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. 1. Perubahan paradigma belajar. Kurikulum merdeka adalah paradigma baru dalam pendidikan yang bertujuan untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Paradigma ini menekankan pada pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, komunikasi, pemecahan masalah, dan literasi digital. Perubahan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dari kurikulum ke-13 menjadi kurikulum merdeka bukan berarti kurikulum 13 itu adalah kurikulum yang tidak bagus, tetapi kurikulum 13 itu disempurnakan dan diadopsi dengan lebih bagus menggunakan kurikulum merdeka untuk mencetak siswa yang sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Dari sini bisa dipahami Bapak Ibu? Miskonsepsi tentang teori kontrol. Di dalam teori kontrol kita masih mempunyai konsep-konsep yang kurang benar. Yang pertama adalah ilusi guru bisa mengontrol siswa. Apakah guru itu bisa mengontrol siswa? Tidak. Karena siswa ketika melakukan sesuatu dia mempunyai tujuan dan maksud yang tertentu yang tidak bisa dikontrol oleh guru. Yang kedua, bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. 3. Kritik dan ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah atau dapat menguatkan karakter. Dengan kita mengkritik seseorang, kita akan bisa membuat orang itu merasa bersalah atau dapat menguatkan karakter tersebut. Yang keempat adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tapi dalam kurikulum merdeka, siswa itu tidak bisa dipaksa dan tidak boleh dipaksa karena siswa itu mempunyai keinginan dan motivasi sendiri baik secara internal maupun eksternal. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen R. Covey dalam bukunya Principle Centered Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku. Tetapi bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita atau mindset kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di stimulus respon dijelaskan bahwa kebutuhan kita sama. Sedangkan di teori kontrol, bahwasannya kebutuhan manusia itu satu sama lain itu berbeda, sama dengan siswa. Kalau di stimulus respon, mindsetnya adalah semua orang melihat hal yang sama. Tetapi di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kalau di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tetapi di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan dan tujuan tertentu. Nah, di sini nanti kita akan sampai ke segitiga restitusi, di mana kesalahan itu bukan suatu
Kesalahan itu bukan sesuatu yang mutlak, tetapi sebagai pelajaran yang digunakan untuk mengacu ke arah yang lebih baik. Jadi kesalahan itu bukan mutlak, tetapi dengan kita tahu mengetahui kesalahan, maka kita akan bisa melakukan sesuatu hal yang lebih baik. Disiplin positif. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan yang bersifat internal dalam diri sendiri, sehingga siswa lebih memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, hukuman, atau bahkan pujian. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi disiplin positif di sini adalah bagaimana kita membuat siswa itu mau bergerak karena dirinya sendiri, bukan karena orang lain. Misalnya dia belajar karena dia kemauan sendiri. Oh ya, saya belajar karena saya ingin pintar. Jadi bukan, oh ya, saya belajar biar disanjung orang tua, saya belajar biar disanjung guru. Sama dengan kita ya, kalau kehidupan sehari-hari kita beribadah, ya sudah kita ibadah karena Allah, bukan karena oh saya mau sholat biar dinilai A sama guru ini, biar dinilai B sama guru ini, bukan. Jadi motivasinya adalah disiplin positif ini adalah bagaimana kita menumbuhkan atau menciptakan siswa yang memiliki disiplin berdasarkan motivasi dari dalam dirinya sendiri. Dari sini bisa dipahami Bapak Ibu? Siap, bisa. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebaikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya, Diana Gosser mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Salah satunya adalah nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia adalah nilai profil pelajar Pancasila. Masih ingat kan Bapak Ibu? Berapa dimensi? 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah contoh nilai kebajikan. Ada nilai kebajikan Ibu primary years program. Sikap mulia yang diharapkan adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, dan lain-lain. Sedangkan untuk 9 pilar karakter, ini contohnya adalah cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat, dan santun. Ada nilai the 7 essential virtues, empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Sedangkan petunjuk sumber hidup dan keterampilan hidup, ada yang dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Kalau di Indonesia, nilai yang diharapkan adalah profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa, terus mandiri, dan excellent. Kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia adalah seluruh tindakan manusia yang memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar manusia. Nah, dalam pendidikan guru penggerak ini kita juga belajar tentang kebutuhan dasar manusia yang ada 5, yakni kebutuhan bertahan hidup seperti kesehatan, rumah, makanan, kasih sayang, dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima yaitu rasa diterima oleh orang lain, circle pertemanan, atau kalau anak-anak
biasanya menyebutnya itu geng-gengan, bestie, ada rasa berbagi dan kerjasama. Lalu penguasaan ini ada rasa dianggap berharga, yaitu kita ingin dianggap berharga oleh orang lain, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Sudah menjadi naluri ya, naluri alamiah bahwasanya manusia itu juga mempunyai sifat yang ingin diakui atau dihormati. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, yakni kebutuhan akan mandiri, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang terakhir adalah kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang, yaitu kebutuhan untuk mencari senang, bermain, dan tertawa. Ini adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang juga kita harus tahu bahwa ini juga termasuk kebutuhan dasar siswa di sekolah. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia itu terbagi menjadi dua, yakni internal dan eksternal. Kalau internal adalah dari dalam dirinya sendiri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sedangkan kalau motivasi eksternal, yaitu terkadang siswa itu berperilaku karena dia itu ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, misalnya berangkat pagi biar tidak dihukum gurunya, mengerjakan PR biar tidak dihukum untuk membersihkan perpustakaan atau dan lain-lain, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya di SDN Banet ini kan ada program tahfidz. Bagi siswa itu kita itu harus bisa menanamkan bagaimana siswa itu mau menghafal Al-Quran juz 30 itu dengan keinginannya sendiri, bukan karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tetapi terkadang siswa itu memang masih mempunyai motivasi yang dari luar atau eksternal. Selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi. Kalau hukuman itu adalah tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya ketika siswa hari Senin waktunya upacara ternyata dia terlambat, lalu dia disuruh hormat di depan tiang bendera. Yang kedua adalah murid tidak dilibatkan. Kalau hukuman itu bersifat satu arah, bisa berupa fisik atau psikis. Sedangkan konsekuensi itu artinya adalah terencana sesuai dengan aturan. Terus murid tetap dibuat tidak nyaman karena dia tahu kalau saya begini maka konsekuensinya begitu. Terus sikap guru selalu memonitor siswa, jadi masih bersifat satu arah dari gurunya. Kalau restitusi adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, dan proses kolaboratif agar siswa mencari solusi sendiri. Nah, kalau di restitusi itu bersifat dua arah. Jadi dalam restitusi itu nanti kita sebagai guru adalah menawarkan kira-kira solusi apa yang tepat untuk memperbaiki kesalahan siswa. 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol itu adalah guru, 1 sebagai penghukum, 2 sebagai pembuat merasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, 5 sebagai manajer. Nah, di sini kita akan kupas satu-satu. Kira-kira selama ini kita mengajar itu dalam posisi yang mana? Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Contoh kasus, ada siswa yang tidak mau melaksanakan piket untuk membersihkan kelas. Kalau penghukum biasanya itu langsung satu arah dan bersifat agak keras. Berdiri di depan kelas. Fahri, kamu hari ini tidak piket ya? Ayo sekarang berdiri di depan kelas. Nah, kalau pembuat merasa bersalah itu biasanya guru itu bicaranya itu halus, tetapi dia itu nadanya sedih. Misalnya, Fahri, kenapa sih kamu kok gak mau piket? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu di sekolah itu gak pernah mau piket? Nah, berarti kita itu membuat mereka itu merasa bersalah. Kalau yang 3 adalah posisi teman, itu begini kalimatnya. Ya sudah, kali ini gak apa-apa, nanti ibu bantu menyapu. Nah, ini contoh kalimatnya.
Kalau pemantau, itu biasanya guru mengucapkan begini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan sanksi atau konsekuensinya apa? Jangan kalau di posisi manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu itu apa? Bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu kalau di posisi manajer. Nah, sekarang kita akan kupas satu-satu dampak dari 5 posisi kontrol. 1. Penghukum. Di dalam posisi penghukum, itu kemungkinan besar murid itu akan mempunyai dampak, dia itu marah, jengkel karena dihukum sama gurunya, dan dia itu nantinya itu akan bersifat mendendam atau bersifat agresif. Saya pernah dulu itu punya teman, dia itu kalau sekolah itu kalau jilbaban itu rambutnya itu dikeluarkan, perempuan. Terus dimarahi sama guru saya yang laki-laki. Dia itu dihukum, jilbabnya itu diambil, dicentang oleh tiang bendera, dikerek ke atas. Akhirnya dia itu mangkel. Nah, ketika dia itu mangkel, bannya guru saya itu sampai dicas waktu pulang itu. Itu memang saya pernah merasakan seperti itu, melihat teman saya itu. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru, dia akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Itu kalau di materi posisi pembuku. Artinya kesimpulannya adalah murid itu menjadi pemarah, pendendam, dan agresif. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Ketika kita memposisikan kita sebagai pembuat merasa bersalah, maka dampak yang akan diakibatkan ke murid adalah murid akan merasa bersalah telah mengecewakan bapak ibu guru. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Jadi dia sebagai siswa itu menahan perasaan. Tidak seperti murid yang dalam keadaan guru penghukum, di mana dia akan meluapkan amarahnya secara langsung, walaupun tidak secara langsung atau mempunyai jeda waktu, tapi dia akan meluapkan amarahnya. Tetapi di pembuat merasa bersalah, siswa itu akan memendam amarah yang ada di dalam hatinya, sehingga mengakibatkan murid itu menjadi tertekan. Seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan menyakiti diri sendiri atau orang lain. Jadi ketika siswa itu merasa bersalah, secara tidak langsung kita akan membuatnya minder atau bahkan membunuh mental anak tersebut. Secara tidak langsung kita juga akan mematikan kreativitas siswa tersebut. Karena ketika kita membuat siswa itu merasa bersalah, otomatis ketika dia akan melakukan sebuah tindakan, dia itu takut jika itu salah. Nah, itu. Selanjutnya adalah posisi teman. Dalam posisi teman, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Nah, ini termasuk dampak yang positif. Tapi ada negatifnya. Negatifnya adalah siswa tersebut menjadi bergantung pada gurunya. Bahkan terkadang menyepelekan sehingga wibawa gurunya itu kurang. Misalnya, dia bila ada masalah, dia merasa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, siswa akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku sama pada guru yang lain. Ketika kita memposisikan kita dengan siswa sebagai teman, maka dampak yang terjadi adalah siswa itu kadang menyepelekan gurunya. Contoh, jika anak tidak mau pikir, ya sudah kamu duduk aja, nanti biar bu guru yang nyapu. Hari ini kita bilang begitu, besoknya dia tidak akan pikir lagi, lapo piket saya guru ini disapu guru ini. Iya, akhirnya ternyata itu sikap sebagai teman itu pun walaupun seolah-olah itu positif, ternyata itu juga membawa dampak yang negatif. Karena secara tidak langsung kita akan membuat siswa itu bergantung pada kita. Nggak usah disapu, disapu guru nih kalau dipel-pel diri. Gitu. Selanjutnya adalah pemantau. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah.
Jadi gurunya ini netral. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan ditinggal di kelas pada jam istirahat mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Contoh, ketika kita memakai posisi pemantau, dampaknya adalah siswa itu merasa diawasi. Ketika dia merasa diawasi, maka dia tidak akan bisa bertindak bebas. Misalnya, ketika dia lupa mengerjakan PR, ya sudah kerjakan di sini sekarang. Pada jam istirahat ketika dia belum selesai, dia tidak berani keluar istirahat. Dia akan terus mengerjakan karena ditunggui oleh gurunya, sehingga dia merasa kebebasannya itu kurang. Yang terakhir adalah posisi manajer. Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal. Tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Nah, kalau di posisi manajer, berarti kita sebagai guru adalah mengajak siswa untuk berbicara dari hati ke hati dan memposisikan bagaimana ketika mengembalikan kepada siswa untuk memahami tanggung jawabnya yang ada di kelas, agar siswa itu lalu memancing solusi yang bisa ditawarkan oleh siswa, sehingga siswa itu berinisiatif untuk memecahkan masalahnya sendiri. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat antara guru dan siswa. Keyakinan kelas mempunyai ciri-ciri yaitu 1. Berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi untuk keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kalimat negatif seperti jangan datang terlambat, itu tidak boleh. Datanglah tepat waktu. 2. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi keyakinan kelas ini dibuat tidak perlu panjang kali lebar, kalimatnya yang bertele-tele, tetapi cukup singkat, padat, dan jelas sehingga siswa itu mudah hafal dan mudah paham. Dan yang ketiga adalah keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, kita mengajak siswa untuk membuat keyakinan yang sekiranya itu bisa dijalankan. Buat keyakinan, bukan keyakinan kelas yang muluk-muluk sehingga malah tidak dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah melibatkan semua siswa yang di guru dan guru. Kalau di kelas maka melibatkan siswa dan guru yang ada di kelas tersebut. Kalau di sekolah adalah melibatkan semua siswa yang ada di sekolah. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, tahapan segitiga restitusi ini ada 3, yaitu 1. Menstabilkan identitas, yaitu mendorong siswa untuk berefleksi bahwa tindakannya itu salah. Setiap anak pernah melakukan kesalahan, tapi di tahap awal ini kita menstabilkan siswa, menetralkan siswa agar perasaannya itu bisa netral, jadi tidak sedih atau tidak marah. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yaitu upaya untuk membantu siswa mengidentifikasi kebutuhan dasar yang mendasari mereka melakukan kesalahan. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan atau mengajak siswa menemukan cara untuk berperilaku lebih baik dan tidak melanggar norma tertib sekolah. Lanjut. Nah, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi adalah mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan itu bisa jadi karena dia sedang mencari perhatian. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti kebutuhan
posisi gagal. Tetapi kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat seperti ini. Contohnya, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini, dan kamu berhak merasa begitu. Ini kalau di penstabilan identitas. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang menjadi dasar tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kalau menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-terus merengek, tapi bila sikap ini mendapatkan perhatian, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat ini mungkin terdengar asing bagi guru, tapi bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Contohnya, padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Atau kamu pasti punya alasan, mengapa sih kamu melakukan hal itu? Atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus mendapatkan sikap yang baru. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Contohnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kalau engkau besar itu ingin jadi orang yang seperti apa? Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Guru, apakah selama ini Bapak Ibu Guru pernah menerapkan segitiga restitusi? Sudah apa ataukah belum? Sudah ya? Sudah. Ayo lanjut. Pengalaman dan pembelajaran yang Anda dapat setelah menerapkan konsep kunci tersebut, baik di kelas atau rumah Anda. Nah, pengalaman dan pembelajaran yang saya dapatkan setelah menerapkan segitiga restitusi, yaitu setelah saya menerapkan budaya positif di sekolah, pengalaman yang saya dapatkan adalah 1, ternyata ada keterkaitan antara budaya positif dan perubahan mental dan emosional serta laku siswa di sekolah. Yang kedua, hukuman akan membuat trauma pada siswa. Yang ketiga, penerapan pembuat merasa bersalah akan membuat siswa merasa minder dan takut dalam melakukan tindakan yang sejatinya akan mematikan kreativitas siswa secara tidak langsung. Kalau dulu sebelum kurikulum merdeka, saya tuh sering meniru guru senior di sekolah saya. Saya masih ingat, dulu saya pernah punya teman itu guru PJOK itu Pak Ali Maksud. Pak Ali Maksud itu orangnya disiplin, tegas. Dan ketika ada anak yang salah itu dihukum. Akhirnya saya mencoba menerapkan hukuman, dan memang benar hukuman itu bisa membuat marah anak atau jengkel, sehingga ketika jam pelajaran itu izin ke kamar mandi untuk pipis, tapi tidak balik-balik. Ternyata dia duduk diam di kamar mandi. Dan untuk peneguhan merasa bersalah, saya juga pernah melakukannya, dan ternyata itu memang membuat siswa itu merasa minder, tidak pede. Dan kita memang bisa membuat kreativitas anak itu mati. Saya pernah dulu menerapkan posisi seperti itu, dan akibatnya ketika saya tanya, kenapa kamu kok nggak begini? Ternyata dia jawab, saya takut Bu, nanti takut dengan salahkan. Nah, ternyata setelah saya belajar tentang kurikulum merdeka, PMM dan guru penggerak, posisi-posisi seperti ini mulai saya kurangi sedikit demi sedikit,
karena ini adalah termasuk sebagai bentuk proses. Sebagai posisi teman akan membuat siswa menyepelekan kita sebagai guru, padahal selama ini posisi ini bahkan sering saya lakukan. Ya, kalau untuk posisi teman terkadang untuk memahami siswa kelas tinggi SD itu kan mentalnya itu masih sudah dalam fase puber atau masa-masa labil. Kadang kita harus memposisikan kita sebagai teman untuk bisa mendalami karakter siswa. Tapi ternyata posisi teman itu bisa membuat siswa itu menyepelekan gurunya, atau bahkan bisa menganggap gurunya itu pelaki, bestie. Adila yang dikongkon gurunya itu mau, tapi tidak dikongkon guru yang lain dia tidak mau karena dia tidak suka. Gitu. Ternyata posisi yang paling efektif adalah posisi manajer, karena pada posisi ini siswa merasa tidak terbebani dan berinisiatif untuk menyelesaikan masalah dan tidak mengulanginya lagi. Kesimpulannya, dalam menerapkan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam mencapai tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan tuntunan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpusat pada siswa dan bersifat menuntun, bukan menuntut. Selain itu, budaya positif di sekolah dapat terwujud apabila guru memiliki nilai 5 nilai guru penggerak, yakni berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Jadi sebagai guru kita juga harus berpihak kepada siswa, yaitu memenuhi semua kebutuhan siswa. Yang kedua adalah mandiri. Sebagai guru kita juga harus bisa mandiri. Kalau gurunya saja tidak mandiri, bagaimana dengan muridnya? Kan begitu logikanya. Tetapi dalam momen-momen tertentu atau kegiatan-kegiatan tertentu, kita juga dianjurkan untuk bersifat kolaboratif, yaitu berkesinambungan dengan teman, berkolaborasi dengan teman, bagaimana untuk memenuhi kebutuhan siswa. Lalu reflektif, setiap kegiatan itu kita refleksi apa kekurangannya, apa kelebihannya, dan apa yang harus kita perbaiki dari pembelajaran hari ini dan kemarin. Lalu inovatif, sebagai guru kita juga harus selalu inovatif, memberikan banyak inovasi dalam pembelajaran. Mulai sekarang itu di kelas 5 karena language-nya itu bagus, dalam berbicara itu kelas 5 itu kalau diolah itu bagus, maka di semester 2 kemarin itu pembelajaran di kelas 5 dan 6 anak-anak itu sudah saya ajari bagaimana untuk presentasi di depan kelas, karena gaya bicaranya kelas 5 dan kelas 6 itu terlalu vokal. Nah, orang kalau vokal itu kalau ditaruh di depan kan kalau bisa diasah, itu harapan saya akan menjadi lebih baik lagi. Selain itu, guru penggerak juga harus memiliki peran dalam menggerakkan budaya positif di sekolah. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif di sekolah, terciptanya sekolah yang nyaman, aman, dan berpusat pada siswa sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Lalu ini adalah salah satu kegiatan segitiga restitusi yang saya lakukan kemarin.
kelas 5 pada materi PAI ada anak yang mengganggu temannya itu karena iseng. Rehan ada di depan, Tasa di belakang. Nah, Rehan ini menjomplang kursinya ke belakang sehingga kena mejanya Tasa. Terus sama Tasa, ternyata Rehan itu punggungnya itu didudul pakai pulpen. Terus ternyata Rehan itu nangis. Terus bukunya Tasa itu dibuang. Nah, ini adalah termasuk ini di fase menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Nah, ini masuk di validasi tindakan yang salah. Kalau tadi di menstabilkan identitas siswanya dulu. Ini pada di tahap menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah Rehan yang iseng mengganggu temannya.
tadi adalah salah satu kegiatan segitiga restitusi yang sudah saya praktekkan walaupun masih kurang sempurna karena memang masih dalam proses pembelajaran nih. Dan ini memang materinya belum selesai karena lokakarya masih penguatannya di lokakarya minggu besok di SMA Negeri Mojokerto. Baik, di sini materi yang sudah saya sampaikan sudah selesai. Mungkin ada yang ditanyakan atau mungkin dari Bapak Ibu ingin berefleksi kira-kira selama ini ketika panjenengan mengajar panjenengan menggunakan posisi apa kira-kira yang sudah pernah Anda laksanakan. Mungkin Bu Maya, mungkin yang lain sama cukup. Oke, kalau memang sudah cukup, yang terakhir kita lakukan ice breathing dulu ya sebagai bentuk untuk pelemasan otak dan badan. Monggo. Sambil duduk saja. Ayo Bu Titi. Ini bisa kita terapkan di kelas kita kalau mengajar ya. Cukup dengan duduk saja, silakan mejanya diarahkan ke depan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 di program pendidikan guru penggerak. Saya sampaikan, saya mengucapkan banyak sekali terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.